Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini terambil dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22, 23, dan 24. Kejadian pasal 5, ayat 22, 23, 24. Semoga semua Alkitab ada kitab Kejadian ya. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22, 23, 24. Sudah dapat? Kejadian bahasa Jepang apa? Ichiban Shoseki. Shoseki. Josu wa Yasusa-san no Nihongo josu ne. Paman Osaka ne. Oke, mari kita baca sama-sama Kejadian pasal 5 ayat 22, 23, 24. 1, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh siapa? Allah. Nah, kemarin saya memimpin persekutuan G3 Kyoto. Jadi kemarin hari Sabtu, saya bersama dengan Ketua Majelis G3 Osaka, Saudara Wahyu. Kami dari Kawaramachi, dari Juso ke Kawaramachi. Kemudian dari Kawaramachi kami jalan kaki ke Demachiyanagi. Ada dalam bayangan Eki ini? Anggap saja tahu lah, kira-kira begitu lah. Iya, anggap saja tahu. Nah, waktu kami berjalan dari Kawaramachi pergi ke Demachiyanagi, di jembatan situ, jembatan itu bahasa Jepangnya Hashi atau Hashi. Ada dua kan? Hashi ada yang sumpit, Hashi yang ada jembatan. Iya, Sudah nih? Hashi nih? Ya, jembatan itu. Sumpit yang kayak jembatan. Iya, pakai bahasa Jepang supaya kelihatan kita di Jepang. Nah, gitu ya. Jadi, ketika kami lewat, ada satu orang berdiri di sana dan dia sedang membagikan pamflet. Ternyata di sebelah sana pun ternyata mereka putar semacam khotbah penginjilan. Ketika pamflet itu diberikan, kemudian kami lihat ternyata di situ ditulis Kyoto Missionary Church. Jadi gereja misionarisnya yang ada di Kyoto. Kemudian saya bilang sama Wai, coba tanya apakah ada tempat ibadah, karena di Kyoto pun sedang mencari tempat ibadah yang pas untuk kita bisa ibadah. Dan ternyata di sana Wahyu bicara tentang hal itu. Lepas daripada itu, saya coba membuka pamflet yang mereka sediakan. Ternyata di sana selain mereka mempromosikan gereja tersebut, ternyata di situ traktat itu berisi penginjilan. Jadi traktat itu berbicara bahwa hidup kita hidup ini melewati 3 tempat tinggal. Kita hidup ini melewati 3 tempat tinggal. Tempat tinggal yang pertama adalah 9 bulan itu ada di dalam tempat tinggal yang sementara. Yaitu apa? Kandungan ibu. Dalam kandungan ibu hanya bisa terjadi 2 hal. Bisa hidup atau bisa mati. Betul? Jadi ada orang juga bisa mati dalam kandungan ibu. Betul ya? Tempat yang kedua adalah ketika kita umareta, apa itu? Kita lahir, betul? Kita lahir. Maka tempat tinggal yang kedua adalah di dalam dunia ini. Tapi di dalam dunia ini pun ada 2 potensi itu. Yaitu bisa sejak kecil kita mati, bisa waktu muda kita mati, bisa dalam ukuran-ukuran 40 tahun kita mati, atau bisa saja dalam masa tua kita mati. Nah, selanjutnya adalah tempat tinggal yang ketiga, yang merupakan tempat di mana kita tidak bisa mati, yaitu ketika setelah kita mati dalam dunia ini, kita berpindah kepada satu tempat yang di mana tempat itu bernilai kekekalan.
Nah, ada dua tempat yang disediakan di sana, yaitu surga yang bernilai kekekalan, di dalamnya ada sukacita dan kehidupan. Tapi yang kedua adalah kekekalan neraka yang nilainya hanya penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan itu sendiri. Sehingga siapapun manusia, kita melewati 3 tempat ini. Nah, tempat yang terakhir adalah tujuan akhir kita. Tetapi tempat yang terakhir ditentukan oleh keputusan kita ketika kita berada di dalam tempat yang pertama dan tempat yang kedua. Oleh sebab itu, mari kita boleh melihat bagian firman Tuhan ini. Hari ini, tema kita apa hari ini? Akhir dari suatu kehidupan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kita melihat bahwa tema ini membawa kita untuk mengerti bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Tapi dunia ini adalah tempat yang sementara, di mana kita akan berakhir di dalam dunia ini. Dalam belajar bahasa Jepang, tadi PA orang Jepang, saya sempat singgung sedikit tentang umur manusia itu hanya 80 tahun. Hachijusai ini. Mengapa saya katakan bahwa itu akhir? Kita ini memiliki akhir. Oleh karena Alkitab sendiri berbicara tentang kehidupan manusia. Umur terpanjang manusia itu berapa tahun? Dalam Alkitab. Saya sering ulang-ulang ini kalau nggak hafal itu keterlaluan itu. Umur terpanjang manusia di dalam Alkitab dan sepanjang sejarah hidup berapa? Saya tahu saya tidak ada bla 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 aja di dalam. Ya. Umur terpanjang manusia berapa? Pak Kris, lupa? Oh, saya sudah ulang 3 kali kalau nggak salah itu ya. 969 tahun. Siapa itu? Metusalah, anaknya Henok. Jadi Alkitab mengatakan bahwa umur manusia 969 tahun. Tapi setelah air bah, maka umur manusia dipotong menjadi berapa? Hah? Berapa? Kejadian pasal 9 dia bicara, pasal 6 dia bicara manusia umurnya 120 tahun. Dari 969 tahun dipotong akhirnya menjadi 120 tahun. Setelah masa itu berlalu, pada zaman bangsa Israel, akhirnya umur manusia hanya dipatokan menjadi berapa? Mazmur 90 ayat 10. Manusia umur 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Sekarang Bung Charles umur berapa? Tiap 7, masih sisa berapa? Kalau 70, ha? Lah sedikit. Kalau begitu atur-atur aja waktunya. Ya, oke. Bung Sormin berapa? 30 tahun, Pak. Masih sisa berapa? 40 tahun. Iya. Jadi Dewi berapa? 26. Aduh, masih berapa? Masih banyak. Berarti masih banyak potensi untuk mengikuti Tuhan. Sinta berapa? 32. Oh, masih sisa? Hitung pakai kalkulator sendiri ya. 38. Fon. 23. 23, bukan di Bali. Iya, masih sisa berapa? Masih banyak. Masih banyak toh. Tapi di sini kita punya kesempatan. Ya susah-susah. Nah, Hachi Jua. いや、毎日毎日、おい。毎日毎日生きてる。あ、わかりますか？そう、わかります。はい。だから一日生きればそんで神様ありがとう。ありがとうございあります。がとう。 Ya. Pak Kris berapa? Lihat. 29 Pak. Bukan dibalik. Oke. Masih sisa beberapa waktu. Bung Perdosi berapa? 27. Masih sisa berapa? 3. Kemudian dipanggil siapa? Wincan. I Imawanan saya. don't remember. 37 歳です。 37 saya. Jadi Hachi Jusai wa si berapa? 40
Gambar masuk. So, saya dengan ibu rahasia. Oke, jadi kita melihat bahwa perjalanan kita akan berakhir. Tapi mari kita boleh melihat bahwa ada satu set kehidupan yang tidak dapat kita tolak dalam hidup ini. Yaitu ada masa untuk lahir, tapi ada masa untuk mati. Terima atau tidak, kita semua akan mati. Betul? Bisa. Kita semua akan mati. Tapi saya mau katakan buat kita, ada rahasia tentang akhir daripada kehidupan ini sendiri. Mari kita melihat, ada 3 hal penting yang perlu kita belajar sebelum kita sampai pada akhir kehidupan itu sendiri. Kalau kita baca daripada teks ini, dikatakan bahwa dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Berdasarkan teks ini kita melihat 3 hal. Yang pertama adalah kita melihat bahwa dari masa lahir sampai pada masa mati. Yang perlu kita ketahui bahwa hidup bukan masalah panjangnya, tetapi masalah isinya. Mengapa saya katakan demikian? Henok memiliki umur 365 tahun. Dia memiliki umur yang terpendek. Tetapi dia punya catatan hidup di sana adalah dia berhidup bergaul dengan Allah. Dia akhirnya memperanakan Metusalah. Tetapi setelah itu diulang lagi, dia berhidup bergaul dengan Allah. Dan dia tidak ada lagi. Kenapa? Karena dia diangkat oleh Tuhan. Sedangkan catatan-catatan yang lain, ada yang 6.000, ada yang 3.000, ada yang 600, ada yang 700, ada yang 400. Bahkan paling tinggi Metusalah 969. Tetapi catatannya hanya ujungnya. Maka matilah ia. Betul ya? Tidak ada catatan dia berhidup bergaul dengan Allah. Dan tidak ada catatan dia diangkat oleh Allah. Tetapi Henok memiliki umur yang begitu pendek. Tetapi ada catatan dalam hidupnya. Dia bergaul dengan Allah. Dan akhirnya dia diangkat oleh Allah. Catatan ini mengingatkan kita bahwa hidup bukan masalah panjangnya. Tapi hidup masalah isinya. Isinya ditentukan. Bukan berapa uang yang kita tabung. Bukan berapa pangkat yang kita terima. Bukan masalah jabatan yang kita terima. Bukan masalah detail yang kita terima. Tapi hidup itu, catatan isinya adalah sejauh mana kita bergaul dengan Allah. Sorga tidak pernah mencatat tentang harta-harta kita. Sorga tidak pernah mencatat tentang detail kita. Sorga tidak mencatat tentang pengalaman kita. Tapi sorga hanya mencatat satu hal. Sejauh mana kita percaya dan bergaul dengan Allah. Amin itu. Maka hidup bukan masalah panjangnya hidup. Tapi masalah isinya hidup. Maka Mazmur pasal 90 ayat 12. Di situ dikatakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami boleh memperoleh hati yang apa? Bijak dari sana. Bijak sono. Kita seringkali bijak sini. Masalah datang, pergumulan datang, bijak sini. Maka mati mampuslah kita. Kenapa? Karena seringkali kita pakai bijaknya kita. Bukan bijaknya Tuhan. Maka poin yang pertama yang perlu kita mengerti di sini adalah mau atau tidak, setiap kali kelahiran pasti akan ada kematian dalam hidup ini. Siap atau tidak akan terjadi hal seperti itu. Tapi mari kita boleh melihat, bukan masalah kapan saya mati, bagaimana saya mati, dan di mana saya mati. Tapi masalahnya, isi apa yang saya isi di dalam hidup saya sebelum saya mati. Itu yang lebih penting dalam hidup ini. Maka hidup yang bijaksana adalah hidup yang bergaul dengan Allah. Hidup yang mengutamakan Allah. Hidup yang percaya kepada Allah. Karena semua kita akan bertanggung jawab hidup ini kepada Allah sendiri. Maka, sekali lagi, bukan masalah panjangnya hidup ini. Tapi masalah isinya hidup ini. Bukan masalah berapa lama saya hidup. Tapi masalah bagaimana saya hidup itu sendiri. Amin itu. Dan penentuan bagaimana itu bukan berdasarkan apa yang saya mau. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan mau. Maka mari kita boleh mengisi hari-hari hidup kita. Dengan hidup yang bergaul dengan Allah. Hidup yang mengutamakan Allah. Hidup yang bergantung kepada Allah. Karena hidup itulah yang akan ditulis oleh Tuhan
menjadi sebuah upaya yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Maka hal yang pertama dalam kehidupan sampai pada masa akhirnya, yang Tuhan tentukan bukan masalah berapa lama saya hidup, bukan masalah panjang saya hidup, tapi isi apa yang saya isi di dalam hidup itu sendiri. Maka mari kita tidak boleh main-main dengan hidup kita. Hari demi hari kesempatan kita semakin berkurang. Orang bilang ulang tahun, kemudian orang nyanyi panjang umurnya, panjang umur. Pertanyaan saya, panjang umur atau pendek umur? Pendek. Iya, betul. Kesempatan berkurang, pendek umur, mau dekat kaki sebelahnya, mau dekat kuburan. Pertanyaan saya, setiap kali kita ulang tahun, evaluasinya apa isi yang saya taruh di dalam hidup saya? Betul kan? Saya tidak mau ulang tahun, walaupun ketua ulang tahun, gitu ya. Tapi mari kita boleh melihat, bukan berapa panjang yang saya hidupi, tapi isi apa yang saya isi di dalam hidup saya. Jadi, mari kita boleh berdoa. Ketika kita berdoa, jangan berdoa hanya minta umur panjang, tapi berdoa supaya hidup yang Tuhan kasih ada nilai kekekalan yang kita isi di dalamnya. Amin itu. Yang kedua, mengingat waktu saya harus buka ininya, kalau nggak kelewatan waktunya. Hal yang kedua yang kita lihat di sini, bukan masalah panjang hidup ini, tapi masalah isinya. Yang kedua, bukan masalah depannya hidup ini, tetapi masalah belakangnya hidup ini. Di sini dikatakan Henok lahir, tetapi yang diceritakan bukan masalah bagaimana proses kelahirannya Henok, betul? Tetapi diceritakan bagaimana akhirnya hidup Henok, di mana dia sebelum sampai pada akhirnya, dan sampai pada akhirnya ada satu catatan yang indah, sampai akhirnya dia tetap bergaul dengan Allah. Dan karena dia bergaul dengan Allah, bagaimana proses dia kembali, bukan melalui kematian, tapi dia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup ke surga. Maka hanya ada 2 orang yang diangkat oleh Tuhan hidup-hidup ke surga di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Henok. Yang kedua siapa? Siapa? Betul, 100% Elia. Jadi di sini kita boleh melihat, bukan masalah bagaimana saya lahirnya, apa yang disediakan di situ, bukan masalah itu. Tapi bagaimana saya isi hidup ini, dan sampai akhir hidupnya, masihkah saya setia sama Tuhan? Masihkah saya bergaul sama Tuhan? Masihkah saya percaya sama Tuhan? Itu yang menentukan bagaimana kehidupan saya. Maka semua orang akan lahir. Semua orang lahir. Tetapi isinya bagaimana ditentukan oleh komitmen dia dengan Tuhan. Dan akhir hidupnya bagaimana, itu ditentukan dengan komitmen dia dengan Tuhan. Ada orang yang mati oleh karena dia tidak menerima keputusan-keputusan hidup di dalam yang terjadi dalam hidupnya, maka dia bisa gantung diri di bawah pohon toge, akhirnya matilah dia. Tapi ada juga yang tidak menerima hidup ini dan menyelesaikan hidupnya dengan menggantung memainkan ayunan di atas soto rumah dengan tali yang ada di lehernya. Ya, banyak orang bisa saja mengakhiri hidupnya dengan jus rasa baygon. Oleh karena apa? Mereka tidak menerima situasi-situasi hidup mereka. Mengapa demikian? Karena mereka tidak punya Allah yang merupakan tempat di mana mereka bergantung. Pak Sumi sendiri mengatakan, tiap hari di Tokyo sekitar 90 orang buang diri di rel kereta. Pertanyaannya mengapa demikian? Oleh karena mereka tidak punya sumber pengharapan itu sendiri. Maka apa artinya hidup ini kita jalani, tapi kita tidak punya pengharapan. Hal yang paling inti dan hakiki dalam hidup kita adalah pengharapan itu sendiri. Kalau manusia tidak punya pengharapan, dia tidak punya tujuan. Kalau manusia tidak punya tujuan, dia tidak punya semangat hidup. Tapi kalau dia punya Allah, dia punya pengharapan, dia punya tujuan hidup, dia punya semangat hidup, maka saya percaya dia tidak akan pernah sia-siakan hidup yang Tuhan percayakan baginya. Sampai mati sekalipun, dia akan berjuang untuk setia kepada Tuhan di dalam hidupnya. Maka mari kita boleh sungguh lagi berpikir begini. Kalau Tuhan mati, saya mati. Kalau saya mati, kira-kira saya masih setia kepada Tuhan apa tidak? Betul, itu pertanyaannya. Karena dalam proses perjalanan hidup banyak sekali tantangan. Tantangan bisa dari teman hidup. Cantik dia dilihat luar biasa. Betul. Dia cantik luar biasa.
Akhirnya ternyata kita sudah tidak survei. Kira-kira dia percaya Tuhan apa enggak, gitu kan? Tapi kita lihat dari atas sampai ke bawah. Ternyata luar biasa, bikin kita ngiler gitu kan. Akhirnya apa? Tiba-tiba kita panggil penghulu. Setelah panggil penghulu, langsung kalimat 2 syahadat. Kemudian setelah itu Tuhan, akhirnya kita mati. Tapi mati bukan di dalam Tuhan. Maka mari kita boleh pikirkan ini baik-baik. Siapa tahu Bung Solomon pulang akhirnya dia udah jadi gubernur Sumatera Utara. Tetapi dengan catatan harus pindah agama. Muri ya. Jadi depan saya begitu. Siapa tahu di belakang. Gitu kan. Maka mari kita boleh belajar. Bukan lahirnya yang menentukan. Tapi akhir hidup itulah yang menentukan tempatnya nanti. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga. Ketika kita bicara tentang masalah akhir hidup kehidupan. Tidak hanya masalah panjangnya hidup. Tapi isinya hidup. Bukan masalah saya lahir, tapi bagaimana saya matinya. Apa yang saya bawa, apa yang saya isi pada saat sebelum saya mati. Hal yang ketiga, yang terakhir yang kita lihat di sini adalah kalau kita lihat dari kehidupan Henokh, kita boleh melihat bukan datangnya yang penting, tetapi perginya itu penting. Nah, pergi di sini beda dengan poin yang kedua. Kita baca ayat yang ke-24, 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat kepada sasarannya jelas. Dia diangkat oleh Allah. Tujuannya kepada siapa? Otomatis kepada Allah. Jadi tempatnya jelas. Yaitu surga. Surga tempat takhta Allah. Surga adalah tempat di mana Allah berada. Maka di sini mari kita boleh melihat. Bukan masalah saya lahirnya. Tapi setelah saya mati. Tempat mana yang saya tuju? Karena hanya ada 2 tempat. Surga atau neraka. Jigoku to Tengoku. Nah, mana yang kita pilih? Mau Tengoku kah? Jigoku kah? Keputusan Tengoku atau Jigoku itu ditentukan oleh selama kita hidup. Kalau selama kita hidup kita percaya Tuhan, kita percaya Yesus, kita percaya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Tempat tujuan kita setelah kita mati itu jelas, yaitu surga. Tengoku. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka tempat kita jelas tertuju kepada mana? Jigoku, neraka. Maka di sini keputusan itu ditentukan oleh kehidupan ini sendiri. Kita mau terima Tuhan apa tidak? Kita mau setia sama Tuhan apa tidak? Kita mau memberi hidup ini kepada Tuhan atau tidak? Ditentukan oleh kita selama hidup ini sendiri. Kenapa? Karena kematian bukanlah akhir dari hidup ini. Tapi kematian adalah tempat di mana kita berpindah dari dunia ini ke surga atau neraka. Maka bagi orang percaya, saya katakan, dan semua manusia, kita harus melihat kematian bukan meninggal, tapi meninggalkan dunia ini. Dan hanya ada 2 tempat, surga atau neraka. Maka itu keputusannya saat ini. Selama kita hidup ini. Kenapa? Karena besok kita tidak tahu. Apa yang dikatakan oleh Yesus SAW betul. Mainichi kita harus berdoa. Betul. Karena mainichi kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Maka kita harus bersedia. Maka keputusan terima Tuhan, setia sama Tuhan, jangan tunggu besok. Betul. Kesaksian jangan tunggu besok. Gitu kan. Minggu ini lagi. Tetapi hari ini. Kenapa? Karena kita melihat. Besok belum tentu kita ada di sana. Besok itu menjadi sebuah misteri. Orang bilang begini, hari kemarin adalah rahasia, sejarah dalam hidupku. Hari ini adalah anugerah, besok adalah rahasia dalam hidup saya. Saya tidak tahu. Maka apa? Kalau saya bekerja hari ini, bekerjalah sekuat mungkin, sehebat mungkin, sebaik mungkin. Sebagaimana besok tidak ada lagi kesempatan buat kita. Kalau saat ini Tuhan kasih saya melayanilah sungguh-sungguh saat ini. Sebagaimana besok Tuhan tidak lagi kasih kesempatan buat kita. Maka kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini yang menjadi komitmen buat saya. Sehingga saya kalau khotbah, baik di tengah-tengah 300 orang, saya tetap semangatnya sama dengan khotbah dengan jumlah seperti ini. Ya, saya katakan demikian. Oleh karena apa? Waktu Natal gabungan GE3 di Tokyo. Saya khotbah di depan 365 orang. Semangatnya sama. Saya khotbah di Osaka, jumlahnya 60-an orang. Semangatnya sama. Dengan jumlah seperti ini pun sama. Karena bagi saya
Saya bukan hanya melayani manusia, tapi saya melayani Tuhan. Saya berkhotbah sungguh-sungguh, sebagaimana besok Tuhan tidak lagi kasih kesempatan buat saya berkhotbah. Karena setiap khotbah saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Setiap hidup hari ini, kita harus bertanggung jawab pada Tuhan. Sebagaimana besok Tuhan tidak lagi Tuhan tidak kasih lagi kesempatan hidup buat kita. Maka mari, ambil keputusan-keputusan hari ini. Jangan tunggu besok. Karena besok itu adalah rahasia yang tersembunyi di dalam tangan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, 3 hal penting ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Dalam menjelang akhir hidup, mari kita boleh berpikir, bukan masalah panjang itu yang menentukan hidup ini, tapi isi yang ada di dalam hidup itu sendiri. Yang kedua, bukan masalah lahirnya, tetapi masalah matinya. Dan di dalam matinya ini, kita melihat kehidupan kita selama kita hidup ini ditentukan oleh kematian kita. Tetapi yang ketiga adalah masalah tempat. Tempatnya bukan ketika saya lahir dan saya hidup dalam dunia itu menentukan saya. Tapi selama saya hidup dalam dunia ini dan setelah saya mati, kita itu akan menentukan tempat mana saya tuju. Mau surga kah, neraka kah? Itu ditentukan oleh keputusan kita percaya pada Tuhan, keputusan kita untuk melayani Tuhan saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita dan menguatkan kita untuk terus bertumbuh, ambil keputusan saat ini. Amin ya. Mau percaya Tuhan Yesus saat ini, percaya Tuhan Yesus saat ini. Kalau mau melayani Tuhan, jangan tunggu besok, tapi saat ini. Amin itu. Ya. Dulu saya kejar susahnya manusia satu ini. Dari Tokyo dia lari ke Aichi, dari Aichi dia lari ke Kobe. Akhirnya Tuhan tangkap di sini. Amin. Puji Tuhan. Pak Kris punya kesaksian yang luar biasa. Di Indonesia diajak ke gereja, mutar-mutar kemana-mana, diajak kasasi, mutar-mutar kemana-mana. Tapi di Jepang Tuhan tangkap dia dan akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, 15 tahun yang lalu kata Yassusao Sang dia melayani Bukio, betul ya? 15 tahun yang lalu. Tapi sekarang dia sudah melihat keyakinan dalam Kristus untuk menerima Tengoku itu sendiri, menerima surga itu sendiri. Maka mari kita sungguh memberi hidup. Saya rindukan semua orang yang ada di Jepang yang pernah melayani di GI3 dan pernah beribadah di GI3 Osaka. Tidak hanya datang ke Jepang untuk cari uang. Tapi saya rindukan yang utama, dia bertemu dengan Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Dan hidupnya diisi dengan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Maka biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, supaya kita tidak hidup sia-sia dan percuma dalam dunia ini, tapi kita hidup membawa nilai kekekalan oleh karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Ibu mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan.